Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melakukan praktikum pertama fisiologi tumbuhan, yang mana kita akan melakukan dua percobaan, yaitunya percobaan osmosis yang akan dilakukan terhadap kentang, yang kedua yaitunya percobaan imbibisi yang akan dilakukan terhadap kacang hijau. Di sini saya tidak sendiri. Saya melakukan ini berdua dengan rekan saya. Yang pertama yaitunya Desi Susilawati yang akan melakukan percobaan osmosis, sedangkan saya sendiri, Deza Dwi Indriani, akan melakukan percobaan imbibisi terhadap kacang hijau. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, tentunya kita harus mengetahui apa itu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut seperti air melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air, rendah atau hipotonis, ke konsentrasi pelarut hipertonis. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai osmosis. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini untuk mengetahui lebih dalam apa itu osmosis dengan melakukan perlakuan atau percobaan terhadap kentang. Saya berikan kepada rekan saya yang bernama Desi Susilawati. Baiklah, ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Bahannya yang pertama yaitu kentang. Kentang ini akan kita buat menjadi balok dengan ukuran 1x1x3. Yang kedua yaitu garam untuk melakukan perendaman nanti. Dan yang ketiga yaitu air untuk merendam balok kentang nanti. Yang kedua yaitu alat yang akan kita gunakan, yang pertama cutter untuk membentuk kentang menjadi balok, penggaris untuk mengukurnya, gelas untuk menjadi wadah, dan keempat yaitu sendok untuk mengambil garam dan melarutkan garam di dalam air. Kita akan melakukan pelaksanaan praktikum mengenai osmosis kentang. Pertama kita buat kentang tadi dalam bentuk seperti balok dengan ukuran 1x1x3 cm seperti ini. Lalu kita siapkan 2 gelas air tadi. Dengan salah satu kita akan berikan garam sebanyak 2 sendok. Larutkan garam ini dan kita akan masukkan kentang dan kita tunggu selama 1 jam. Baiklah, garamnya sudah larut. Jadi langkah selanjutnya kita masukkan balok kentangnya. Dan kita tunggu selama 1 jam. Berlalu. Sekarang kita akan mengeluarkan kentang dari air tanpa garam atau hanya menggunakan air biasa saja. Pada kentang ini baik ukuran, bentuk, tekstur maupun warna tidak ada yang berubah, tetap seperti semula. Dan gak ada yang berubah sedikit pun, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Sedangkan kentang yang menggunakan air garam itu sepertinya mengalami sedikit perubahan. Yang pertama, teksturnya menjadi lebih kenyal, bisa dilihat lebih kenyal, dan ukurannya menyusut sampai 1/2 cm. Warnanya juga menjadi lebih gelap daripada kentang yang biasa. Warnanya menjadi lebih gelap dan ukurannya jauh menyusut. Kalian bisa melihatnya. Jadi inilah perbedaan dari kentang yang menggunakan air biasa dengan air garam. Jadi seperti inilah kurang lebih osmosis kentang yang sedang kita praktikumkan. Kalian pasti ingin tahu kenapa kentang yang direndam dengan air garam itu memiliki tekstur yang lembek. Karena
Proses osmosis sendiri akan lebih disebut dengan sebutan plasmolisis, yang dimana adalah sebuah proses untuk keluarnya cairan yang berasal dari kentang untuk menuju ke bagian dalam daripada larutan itu. Nah, hal ini sendiri akan terjadi dikarenakan terdapatnya sebuah tekanan maupun sebuah konsentrasi yang dimana berada pada kentang yang akan lebih rendah daripada tekanan yang berasal dari larutan garam, yang menyebabkan membran semi permeabel yang akan dapat untuk ditembus sebuah zat pelarut. Kentang itu sendiri yang akan menjadi kehilangan air yang berada di dalamnya sehingga akan menjadi lemah atau lembek nantinya. Selanjutnya kita masuk kepada percobaan kedua, yaitu percobaan imbibisi terhadap kacang hijau. Sebelum kita masuk ke percobaan kedua, maka kita harus tahu dulu apa itu imbibisi. Karena kalau kita tidak tahu imbibisi, maka kita juga nggak tahu apa tujuan kita untuk melakukan percobaan berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu imbibisi. Imbibisi berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel dalam hubungannya dengan pengambilan zat oleh tumbuhan. Nah, kita saksikan aja video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri, yaitunya melakukan percobaan kepada kacang hijau yang mana memiliki bahan-bahan sebagai berikut. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitunya ada kacang hijau, kedua ada air yang mana akan kita masukkan di dalam wadah, dan kita juga membutuhkan timbangan elektrik untuk menimbang nanti massa dari kacang hijau yang akan kita gunakan. Nah, cara yang pertama, mari kita lakukan masukkan kacang hijau ke dalam wadah berisi air yang telah ditimbang 200 gram kacang hijau. Lalu kita tunggu atau kita rendam selama 24 jam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan praktikum kita yang kita lakukan kemarin. Setelah melakukan perendaman biji kacang hijau ke dalam air, maka setelah saya amati dan saya timbang kembali biji kacang hijau yang tadinya bermassa 20 gram berubah menjadi 50 gram, yang mana ini membuktikan adanya proses imbibisi terhadap kacang hijau. Kenapa saya bilang begitu? Karena imbibisi yaitunya terjadinya penyerapan air melalui membran sel. Masuknya air ke dalam biji karena melewati membran sel serta adanya gaya tarik senyawa di dalam biji yang bersifat hidroskopis, yaitunya kristal karbohidrat atau amilum dan protein kering di dalam biji. Bertambahnya berat biji setelah perendaman merupakan bukti bahwa terjadinya proses imbibisi pada biji kacang hijau tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.